Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jesselina Lintang Putri Prameswari dengan NIM 22302001 dari kelompok 8 akan mereview makalah dari kelompok 13 yang berjudul Sistem Administrasi Peradilan dan Reformasi Peradilan. Dengan diterbitkannya Perma RI nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. e-Court adalah aplikasi yang memungkinkan para pencari keadilan melakukan pendaftaran berkas secara online, pembayaran biaya berkas secara online, mengirim dokumen persidangan, dan pemanggilan secara online. Aplikasi ini diharapkan meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online, menghemat waktu dan biaya masyarakat. Efektivitas e-Court dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan terlihat dalam penyederhanaan proses pendaftaran perkara, penyelesaian perkara dengan cara cepat, dan mengurangi biaya berperkara. Aplikasi ini juga meningkatkan akses keadilan pada masyarakat dan mempercepat proses penyelesaian perkara. Atas hal tersebut, upaya untuk menciptakan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan melakukan berbagai strategi, diantaranya penyederhanaan proses perkara. Tujuan penyederhanaan proses berperkara adalah meningkatkan akses keadilan pada masyarakat, mempercepat proses penyelesaian perkara, menekan biaya berperkara baik yang dikeluarkan para pihak maupun negara, mengurangi arus perkara ke tingkat kasasi. Selanjutnya, penyempurnaan manajemen perkara. Strategi ini dilakukan untuk mendorong dan menjadi tingkat produktivitas penanganan perkara melalui mekanisme evaluasi kinerja rutin pada semua tahap penanganan perkara dengan menyempurnakan sistem pendataan perkara berbasis elektronik sebagai komplement dari sistem pendataan perkara manual dan memperlakukan mekanisme pembandingan kinerja antara unit kerja untuk mendorong produktivitas. Selanjutnya yaitu penyempurnaan pencatatan register perkara. Pengelolaan data register secara elektronik akan sangat membantu meningkatkan efisiensi pada berbagai sektor. Untuk itu harus diberikan payung hukum dan solusi teknis yang mampu memastikan penggunaan register secara elektronik dan mencegah terjadinya duplikasi dengan pendataan manual. Selanjutnya, efisiensi sistem administrasi peradilan dalam pembangunan infrastruktur peradilan. Adaptasi terhadap perkembangan sosial dan teknologi merupakan hal yang krusial dalam hukum di Indonesia. Teknologi, khususnya di digitalisasi, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas hukum. Sistem hukum Indonesia harus menggunakan teknologi digital untuk mengikuti perubahan substansi hukum dan budaya hukum, serta memenuhi permintaan masyarakat akan proses hukum yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses. Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan ketersediaan informasi hukum kepada publik dan mengurangi korupsi di sekitar sektor peradilan dengan mempromosikan keterbukaan dan akuntabilitas. Digitalisasi menawarkan platform yang efisien untuk mempublikasikan dan mengakses informasi hukum yang mencakup keputusan, undang-undang, dan prosedur. Platform online dan repositori hukum memungkinkan masyarakat umum untuk segera dan secara terbuka mengambil informasi terkait. Hal ini meminimalisir kebingungan publik dan kuantifikasi informasi dalam sistem konvensional. Digitalisasi proses hukum memungkinkan terciptanya catatan elektronik yang akurat sehingga meningkatkan akurasi dan kemampuan audit. Transparansi sistem administrasi peradilan dalam pembangunan infrastruktur peradilan. Transparansi berasal dari kata transparan yang berarti jelas, nyata, dan bersifat terbuka. Kata transparansi dapat bermakna sebagai kejelasan dan keterbukaan informasi. Transparansi dapat dikatakan sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan untuk semua pihak memperoleh informasi, baik dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Akuntabilitas sistem administrasi peradilan dalam pembangunan infrastruktur peradilan.
Akuntabilitas diterapkan dalam pemerintahan seiring dengan meningkatnya peran swasta dan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta adanya perubahan besar dalam manajemen sektor publik. Penerapan akuntabilitas ini dimunculkan oleh Osborne dan Geibler dalam bukunya Reinventing Government di tahun 1992. Akuntabilitas publik merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan pertanggungjawaban organisasi yang bergerak di bidang publik kepada penikmat layanan organisasi publik tersebut, yakni dimaksud dengan organisasi publik di sini merujuk pada pemerintah yang bergerak pada sektor publik. Hal tersebut berarti akuntabilitas publik adalah kemampuan dan kewajiban pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan, keputusan, atau kebijakan mereka terhadap publik atau masyarakat. Demikian review makalah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.